Loh Pak, ini acaranya 40 harinya sampean. Lah kok sampean di sini, kok sampean bisa dikatakan sampean hidup. Padahal ini tetangga-tetangga ini kumpul peringatan 40 harinya sampean. Ada 4 kuda yang narik itu warna putih. Terus datang ke Pak Sagiman nanya suatu tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke rumahnya Pak Lek Demo lagi. Nah, bagaimana kabarnya Pak Lek? Alhamdulillah baik. Nah, ini kebetulan kita berkunjung ini ingin mendengar kisah dari panjenengan Pak Lek. Kisah-kisah misteri yang mungkin kemarin kan Pak Lek pernah berbagi dengan sobat pemburu kisah. Nah, kali ini kita ada kesempatan untuk mengunjungi Pak Lek lagi. Ya, kebetulan juga masih nuansa lebaran ya Pak Cek ya. Jadi kita sowan ke rumahnya Pak Lek Demo berlebaran, sekaligus mungkin Pak Lek Demo punya kisah untuk dibagi bersama sobat pemburu kisah semua. Kira-kira kalau kali ini mungkin langsung dikisahkan aja ya Pak Cek ya. Barangkali Pak Lek Demo mau berbagi. Monggo Pak Lek, kisahnya kira-kira bagaimana ini ceritanya? Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada tim Mystery Zone yang sudah lama nggak ketemu ya. Baru kali ini bisa ketemu lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah kita masih diberi sehat sehingga bisa ketemu lagi ya. Walaupun ya cuma sebentar-sebentar. Yeah. Untuk saya pribadi, mumpung masih suasananya lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi semuanya, untuk tim pemburu kisah, untuk tim Mystery Zone, dan bagi pendengar semua, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bisa dimulai langsung ya. Monggo Pak Lek. Jadi gini ceritanya. Cerita ini kejadiannya sekitar tahun 80-an. Jadi ada seorang yang waktu itu meninggal sudah 40 harinya, dia kembali lagi pulang ke rumah. Ceritanya seperti ini. Awalnya di suatu tempat di daerahnya orang itu, orang ini sudah dikenal oleh warga situ sebagai petani memang. Jadi petani, ya profesinya petani. Jadi mulai dia itu belum rumah tangga, itu sudah sebagai petani. Jadi orang warga situ sudah tahu betul kalau dia itu petani peken ya. Kalau tidak salah namanya Pak Sagiman. Jadi kesehariannya Pak Sagiman ini tiap hari ya ke sawah. Ya seperti gimana kegiatannya Pak Tani ya. Itu sudah rutinitas, nggak pernah satu hari dia nggak ke sawah, itu nggak pernah, karena memang ya mungkin sawahnya itu banyak, jadi habis mengunjungi yang sawah yang sini akhirnya ke satunya. Nah di suatu saat, suatu hari Pak Sagiman ini mau berangkat ke sawah, kebetulan cuaca itu lagi mau turun hujan. Memang waktu itu musim hujan. Pas musim hujan, iya. Tapi waktu mau berangkat ini Pak Sagiman itu yang dirasakan itu nggak seperti biasanya. Jadi dia itu
seperti mau berangkat, seperti enggak gitu. Karena lihat cuaca yang mau turun hujan. Ditambah lagi dari pihak keluarganya seperti istrinya itu sempat melarang Pak Sagiman, jangan ke sawah Pak, ini mau hujan. Iya. Padahal Khawatir mungkin. biasanya itu enggak ada seperti itu. Iya, firasat. Iya mungkin. Jadi Pak Sagiman sendiri juga punya rasa yang seperti itu, bimbang, mau berangkat enggak, mau berangkat enggak. Ditambahi istrinya yang kok biasa-biasanya itu enggak melarang, hari ini kok melarang. Tapi karena sudah rutinitas dan ada yang harus dikerjakan memang di sawah, akhirnya biar situasi seperti itu Pak Sagiman tetap aja Tetap berangkat ya. Iya. Akhirnya berangkat. Nggak lama di sawah turun hujan bener. Nah, hujan waktu itu lebat campur petir. Ya, tapi namanya Pak Sagiman ini sudah kebiasaannya seperti itu, walaupun hujan lebat tambahi petir, ya nggak mengurungkan niatnya untuk kerja di sawah. Memang sawahnya kan harus dikerjakan. Akhirnya Pak Sagiman ini ditemukan warga sudah nggak sadar. Jadi ada warga yang mencari rumput waktu itu. Nah, kebetulan dia itu mau pulang ngelewati sawahnya Pak Sagiman. Tiba-tiba di situ kok ada orang seperti tiduran. Apa mungkin hujan-hujan seperti ini kok tidur di sawah? Akhirnya dideketi ternyata Pak Sagiman sudah nggak sadar. Nah, warga ini pulang ngasih kabar ke pihak keluarga, terus kembali lagi ke sawah sama tetangga-tetangga itu. Ayo dilihat kenapa ini Pak Sagiman. Dilihat ternyata ya itu tadi seperti ceritanya orang yang nyari rumput tadi. Akhirnya Pak Sagiman dibawa pulang. Nah di situ sampai di rumah terus Pak Sagiman ini dinyatakan meninggal. Berarti ditemukan di tengah sawah dalam kondisi kayak terkapar gitu. Iya seperti itu. Akhirnya namanya meninggal. Kenapa Pak Sagiman ini katanya istrinya tadi nggak sakit, mau berangkat tadi ya nggak apa-apa. Anggapannya warga Pak Sagiman ini tersambar petir. Karena cuacanya memang memang seperti itu, hujan lebat campur petir. Akhirnya dianggap warga Pak Sagiman ini mungkin kena petir gini. Nah itu akhirnya gimana layaknya orang meninggal ya sampai proses pemakaman. Nah pemakaman itu sudah selesai, tidak ada apa-apa, tidak ada curiga ini dianggap Pak Sagiman ini meninggal karena petir. Akhirnya kebiasaannya di situ, di kampung situ, kalau ya bukan di kampung situ sih sebenarnya ya, di mana-mana kalau ada orang meninggal Muslim kan ada peringatan 1 hari sampai 7 hari kan kan ya. Doa. Nah, iya kirim doa itu. Akhirnya itu rutin setiap hari dilakukan sampai 7 hari. Nggak ada. Ya memang nggak ada apa-apa. Memang di keluarga sendiri ya nggak nganggap meninggalnya Pak Sagiman ini ada yang ganjil, ada yang gini, nggak ada. Jadi normal-normal aja. Ya, gitu. Iya. Suatu ketika pada waktu acara 40 harinya Pak Sagiman itu malam ya, acaranya itu malam di rumahnya Pak Sagiman itu. Undangan itu masih belum pulang, acara itu masih berlangsung waktu itu. Tiba-tiba datang seseorang, dikira undangan tadi, Dikira tamu ya. Tamu, iya dikira tamu. Ini tamu dari mana? Dari jauh mungkin. Kok datangnya terakhir. Ya, acara sudah mau selesai, dia baru datang. Nah, setelah deket kaget undangan ini. Tuh,
itu kan Pak Sagiman ini. Wah, ada yang lari, ada yang gini. Akhirnya dideketi, duduk, ditanya, sampean ini Pak Sagiman? Iya, aku Pak Sagiman. Bener sampean Pak Sagiman? Iya, Pak Sagiman. Ini ada acara apa? Akhirnya diceritain. Loh Pak, ini acaranya 40 harinya sampean. Lah kok sampean di sini, kok sampean bisa dikatakan sampean hidup? Padahal ini tetangga-tetangga ini kumpul peringatan 40 harinya sampean. Loh kok bisa? Gitu. Nah, di situ akhirnya diceritain, ditanya. Memang bener ini Pak Sagiman. Nah, akhirnya warga ini sama keluarga nanya ke Pak Sagiman, gimana Pak ceritanya, sampean kok bisa pulang? Sedangkan sampean ini sudah peringatan 40 hari. Nah, Pak Sagiman itu cerita akhirnya, waktu saya ke sawah, saya itu didatangi kereta istilahnya apa ya, seperti kereta kerajaan gitu. Oh, berarti kereta ditarik kuda. Ditarik gitu. kuda, ya, bukan kereta api ya. Akhirnya maaf ya, sambil ngerokok sebentar. Silakan, monggo Pak Lek. Berarti didatengin kayak mungkin kereta kencana atau kereta apa ya, ditarik kuda gitu. Iya, seperti itu. Ada 4 kuda yang narik itu warna putih. Terus datang ke Pak Sagiman nanya suatu tempat. Pak, tempat ini di mana? Nah, kebetulan yang ditanya itu Pak Sagiman tahu. Akhirnya dikasih arah, dia itu nggak mau, minta diantar. Oh. Jadi Pak Sagiman itu sebenarnya nggak ikut, cuma nunjukkan arahnya sini gitu. Tapi yang di kereta itu nggak mau dikasih arah seperti itu. Yang di kereta laki perempuan enggak tahu ya? Perempuan semua. Oh, perempuan semua. Perempuan semua. Dan Pak Sagiman sendiri itu heran. Sebenarnya Pak Sagiman itu sempat sadar. Di sawah itu ndak ada jalan. Kok bisa kereta ini ke sawah? Tapi pada waktu itu yang dilihat Pak Sagiman ada jalan. Jadi Pak Sagiman itu sempat sadar, sempat mikir, loh di sini tuh ndak ada jalan, ini kok ada jalan, kereta bisa lewat. Tapi itu dalam hatinya saja. Iya. Nah, setelah itu Pak Sagiman itu diminta nganter ke tempat yang ditanyakan tadi. Karena dikasih arahan gini-gini dia nggak mau, tetap ngotot minta diantar. Akhirnya Pak Sagiman itu mau nganter. Dalam artian dia itu menolong. Kasihan nanti berniat ini baik ini niatnya apa, menolong, karena iya mungkin dia bukan orang sini, takutnya nanti nggak ketemu, nyasar gitu kan. Akhirnya Pak Sagiman itu mau ikut naik jadi satu di kereta situ, campur sama yang naik itu perempuan semua. Nah, setelah nyampe di suatu tempat, Pak Sagiman itu sepertinya sudah nggak ingat lagi mau ke sawah, nggak ingat lagi mau pulang. Di situ disuruh nunggu, diajak gini sama. Nah, yang ada di tempat itu perempuan semua. Jadi yang didatangi itu seperti ya orang perempuan dok, nggak ada laki-lakinya, cuma Pak Sagiman itu sendiri yang laki-laki. Nah, akhirnya Pak Sagiman itu rasanya Pak Sagiman itu cuma enggak sampai 1 hari. Rasanya gitu ya? Iya, enggak sampai 1 hari. Tapi dalam enggak sampai 1 hari tadi itu Pak Sagiman itu sudah diajak macam-macam. Namanya orang perempuan ketemu orang laki-laki ya gimana, maaf ya diajak gini. Nah, di sela-sela waktu itu Pak Sagiman itu dalam hatinya muncul suatu ya mungkin ini namanya petunjuk atau yang ya Pak Sagiman ini tadi niatnya kan baik ya. Iya, niat nolong. Mungkin ini diselamatkan. Aku kalau begini terus seperti apa dosaku? Pak Sagiman itu ada rasa sadar seperti itu. Gimana aku harus pulang.
kalau aku di sini terus, wong dia itu ngajaknya sudah enggak lewat batas sudah. Iya. Kalau ukuran manusia normal itu sudah enggak Sudah di luar batas. Iya. Ya. Akhirnya Pak Sagiman itu gimana caranya pingin pulang. Ngomong ke salah satu yang tadi diantar itu. Dari situ Pak Sagiman itu sempat nggak boleh pulang. Sebentar lagi Pak, ini acaranya belum selesai, ini gini. Tapi Pak Sagiman itu ngotot aja pingin pulang. Akhirnya disanggupi, ya Pak, nanti saya antarkan pulang. Nah, akhirnya Pak Sagiman ini diantar pulang. Kira-kira nyampe rumah itu tinggal beberapa meter, terus diturunkan situ Pak Sagiman. Nah, pada waktu Pak Sagiman ini turun dari kereta, dia pamitan balik. Akhirnya suasana yang tadinya seperti Kondisi saat yang di alamnya orang perempuan-perempuan tadi itu berubah kembali ke kampungnya Pak Sagiman sendiri. Loh, kok berubah? Tadi saya nggak lewat sini, ini perasaan saya ada ini, kok sekarang nggak ada. kok tahu-tahu Nah, begini gitu ya. iya, yes, asli kampungnya Pak Sagiman. Akhirnya Pak Sagiman itu pulang. Nah, di situ ceritanya Pak Sagiman itu pulang, apa yang dimaksud warga tadi meninggal, ternyata nggak meninggal, ternyata dibawa sama ya mungkin itu siluman atau apa, nggak tahu. Pokoknya bukan manusia. Nah, ceritanya seperti itu. Akhirnya warga ini penasaran, loh terus yang dimakamkan siapa Pak? Padahal sampean waktu itu ketemunya sudah meninggal, tidak sadar, dibawa pulang sama warga, dan di rumah sampean dilihat sudah meninggal. Dan itu ya, fisiknya, tubuhnya itu jasadnya Pak Sagiman. Nah, karena penasaran seperti itu, ayo kita lihat aja ke makam. Nah, datang ke makamnya Pak Sagiman, digali makam itu, dilihat ternyata yang dibungkus kain kafan itu bukan Pak Sagiman, tapi pohon pisang. Iya, pohon pisang. Nah, inilah bukan saya kan yang meninggal, ini buktinya. Yang dikubur warga selama ini ternyata pohon pisang. Akhirnya percaya warga ini kalau Pak Sagiman itu nggak meninggal, kepergiannya Pak Sagiman itu dibawa sama makhluk itu tadi. Iya. Nah, di situ yang jadi pertanyaannya Pak Sagiman, padahal aku waktu ikut itu nggak sampai sehari. Di alamnya manusia sudah 40 hari. Nah, di situ akhirnya ya kita harus percaya, ya pelajaran bagi kita bahwa kita ini nggak sendiri. Dimensi. Nah, di sebelah kita ini masih ada alam lain. Karena ya memang nggak ngelihat secara nyata ya, tapi harus kita akui bahwa kita ini hidup berdampingan. Tapi setelah itu Pak Sagiman ya sehat, normal ya. Sehat, normal, enggak ada apa-apa. Ya seperti waktu mau berangkat ke sawah itu memang kondisinya Pak Sagiman sehat ya. Iya. Jadi waktu pulang itu ya kondisi sehat. Pakaiannya itu tetap waktu hilang dipakai di berangkat ke sawah itu. Iya. Waktu kejadian itu. Iya. Jadi Pak Sagiman itu ngira dia itu berangkat pagi pulang sore. Enggak tahunya sudah 40 hari. Nah, itu cerita yang saya dapat beberapa yang lalu ya, bahwasanya ada seorang petani yang meninggal di sawah, dikira disambar petir, ternyata diajak main-main. Diajak kelayapan istilahnya orang sini Pak. Iya, itu ceritanya Pak Sagiman. Ya apa ya Pak Le ya, ya nggak bayangkan aja Pak Le kalau misalnya sampai dibawa ke alam lain kan gitu kan. Ya untungnya Pak Sagiman sendiri masih diberi apa ya, ingat gitu loh, masih diberi kalau orang petunjuk ya. Iya, masih kasih sadar ya. Masih dikasih kesadaran bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya. Iya, betul. Itu bisa jadi penyelamatnya Pak Sagiman.
Oke Pak Lik, banyak yang bisa kita dapatkan dari kisahnya Pak Sagiman ini. Jadi hal-hal baik itu pasti bisa menyelamatkan kita ya. Iya. Kan iya, seperti itu iya, Pak Lik. betul. Oke, terima kasih Pak Lik atas kisahnya hari ini. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk dukung kami dengan share video kami, like, comment, subscribe. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.